Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ki Utri Gumboyono yang membahas soal sejarah, budaya, dan saksi sejarah ataupun tempat-tempat bersejarah. Dan untuk edisi kali ini termasuk edisi spesial karena kita kedatangan tamu yang akan sinau bareng dan sekedar berbincang-bincang santai membahas tentang apa tujuan konten ini dan ya banyak hal pokoknya. Ya silahkan mari kita perkenalkan tamu kita. Monggo silahkan. Oke, terima kasih Mas Ki Utri atas undangannya. Saya bisa hadir di sini. Sama. Perkenalkan, nama saya Afan Fazlur Rahman, biasa dipanggil Afan. Saya dari Jogja dan saya sedang menempuh semester akhir di Ilmu Komunikasi UPN Veteran Yogyakarta. Oke, jadi maksud kedatangan saya di sini mau bertanya nih Mas Ki Utri. Oh ya, monggo. Silahkan. Kalau bisa kami jawab, juga kami jawab. Tapi kalau tidak ya nanti kita pending. Siap. Video berikutnya gitu. Jadi kan ini Mas Ki Utri, kemarin saya udah lihat channelnya Mas Ki Utri, ya, membahas tentang keris, ada keris aku lihat, terus ada makam Sunan Geseng. Oh, ya. Nah itu, jadi boleh dijelaskan nggak sih maksud Mas Ki Utri membuat channel itu tuh tujuannya apa? Mungkin dari awal kok bisa kepikiran kayak gitu tuh, ceritanya gimana? Bisa dijelaskan dari awal kayak gimana gitu? Oh, ya, sedikit saya jelaskan yang gampang-gampang aja ya. Iya. Ya kami itu bermaksud membuat channel ini bukannya mau menggurui ataupun mau mengarah ke yang mistik-mistik itu enggak. Cuman kita itu sebagai terutama orang Jawa ya utamanya orang Jawa dan juga orang Indonesia. Yang kita tahu Indonesia itu mempunyai berbagai macam budaya, bahkan beribu-ribu dan berjuta-juta budaya. Nah, kalau saya lihat saat ini para kaum muda itu sudah agak tidak tertarik lah, ya bukannya agak tapi sudah tidak tertarik dengan budaya bangsa kita sendiri. Nah, dengan kekhawatiran itu kita membuat channel ini bermaksud mengajak mari para pemuda, generasi muda untuk mulai mencintai budaya sendiri. Ya kita boleh saja mengikuti atau mengikuti zaman atau mengikuti budaya bangsa lain, tapi utamanya itu kita mbok ikut apa yang dibicarakan para leluhur atau yang dikatakan para leluhur. Jangan sampai meninggalkan budaya kita ya. Dengan masuknya sekarang teknologi yang sangat canggih, terus budaya barat, misalnya budaya timur, budaya tengah masuk gampang gitu kayak gitu ya. Ya betul. Ya kita mengikuti budaya asing itu nggak apa-apa, tapi kan kita harus milah-milah yang baik, yang sesuai dengan karakter kita orang ketimuran atau yang tidak, itu kan kita harus menyaring. Tapi kalau budaya kita sendiri kan kita sudah tahu itu sesuai dengan karakter kita gitu. Dan untuk sejarah kami itu bukannya pelaku sejarah enggak ya. Kami itu juga generasi muda. Tapi kita itu mengantisipasi dan meneruskan sejarah istilahnya. Kan kita sudah tahu ya para saksi sejarah kita ya, istilah para pejuang kan sudah banyak yang nyuwun sewu meninggal dunia. Nah, kalau meninggal dunia kan cerita itu kan tidak bisa berlanjut ke anak cucu kita kalau kita tidak memupuk dari sekarang. Makanya kita sekarang mari mulai menggali sejarah, mumpung para sumber atau para narasumber sejarah, para saksi sejarah itu masih ada, kita cari sebanyak-banyaknya. Itu buat apa? Buat kita nanti cerita kepada anak cucu kita. Inilah kehebatan nenek moyang kita. Itulah kehebatan kakek-kakek kita dulu berjuang begitu. Dan masih ada yang ditanyakan?
Kalau saya lihat ini dari channelnya Mas Q3 ini, mungkin budayanya lebih kayak budaya ke yang agak Jawa gitu ya, yang keris, terus kayak mungkin keris-keris gitu ya, yang ditonjolkan dari channelnya Mas Q3. Kenapa sih Mas kok? Kenapa nggak yang lain? Kenapa harus? Mungkin dari Jawa mungkin ada gamelan, terus ada kesenian tari-tarian kayak soreng dan yang lain-lainnya. Ya mungkin untuk kedepannya nanti kita juga akan membahas itu, tapi ini kan secara bertahap dulu ya. Namanya keris itu kan kalau di Indonesia kan sudah agak universal ya. Ya masih ya gimana ya? Bukannya cuman ada di Jawa aja. Keris itu kan di Sunda juga ada. Di Bali terutama sekarang para empu-empu di Bali pada membuat, di Madura, di Bugis juga, dan daerah-daerah lain pokoknya yang masih ras Melayu itu kebanyakan kan membawa keris. Nah, kita mulai dari keris dahulu, nanti ya insya Allah ke depannya ya menggali soal budaya-budaya kayak tarian, kayak tradisi, adat istiadat, tapi kita mulai dari Jawa dulu karena ya nyun sewu, kita itu orang Jawa, jadi kita mulainya dari Jawa dulu, nanti kita bisa merambah insya Allah ke daerah-daerah lain sambil belajar gitu. Oh, oke. Terus untuk kemarin kan sempat saya lihat itu di channelnya Mas Q3 ada keris yang bisa berdiri. Itu asli apa editan Mas? Apa beneran itu? Soal berdiri itu dari kami asli. Itu memang dari empunya sana yang membuat itu memang dibuat seimbang. Jadi bisa seimbang berdiri. Ya, bisa seimbang berdiri. Jadi gimana ya? Itu tidak ada istilah magic atau mistiknya, itu enggak ada. Ya memang itu dibuat seimbang berdiri. Ya memang itu keahlian dari para empu-empu kita dengan gimana ilmu ukurnya lah istilahnya kan gitu. Ilmu ukur dan penempaannya bisa sampai imbang dan berdiri seperti itu. Itu bisa apa? Bisa disebutkan itu jenis keris apa, mungkin namanya, terus? Oh ya, untuk nama-nama dari channel-channel kami terdahulu kan sudah kami sebutkan ya. Ini salah satu yang kemarin terakhir kita ulas, kita bahas soal keris brojol ini. Namanya keris brojol. Kok bisa dinamain keris brojol, gimana itu? Ini keris brojol ini keris pertama bentuknya dulu ya, ini keris patrem brojol. Kalau keris patrem brojol itu kerisnya kecil. Brojol itu biasanya waktu dulu masa era Majapahit ya, mungkin dari para sedulur-sedulur Q3 banyak yang sudah paham dan mau menambahi, nanti kita tunggu komentarnya. Nah, kita sedikit aja menjelaskan. Keris brojol ini menurut sejarahnya dulu dipegang oleh para putri-putri keraton dan putri keraton. Ya, istilahnya kaum perempuan lah, kaum perempuan. Jadi makanya dibuat yang kecil, sederhana. Seperti itu. Nah, kalau sekarang dipercaya kebanyakan orang itu dibawa para dukun bayi atau dukun beranak untuk gimana ya istilahnya, dipercaya bisa memperlancar proses kelahiran untuk itu. Ada kepercayaan seperti itu. Nah, seperti itu. Nah, kalau soal kepercayaan kan pada diri kita masing-masing ya, seperti itu. Nah, terus kan mungkin dari kebanyakan masyarakatnya Mas, kan keris itu biasanya dikaitkan sama hal-hal yang mistis. Nah, kalau nggak mistis, biasanya mungkin kaum-kaum yang menganggap keris, wah ini musyrik, syirik, buat yang kayak enggak gitu, kayak buat apa ya namanya, ingon-ingon kayak gitu. Nah itu, mungkin kalau penjelasan Mas Q3 kayak gimana? Nah, begini, keris itu kan suatu benda sejarah, benda budaya. Keris itu cuma dimiliki oleh orang-orang kita. Di Arab nggak ada itu namanya keris. Iyalah. Iya, nggak ada. Seperti itu. Nah, kita itu jangan langsung memberikan apa ya? Memberikan stigma negatif. Stigma negatif ke keris. Orang langsung itu
mistik itu apa musyrik itu katrok itu kampungan enggak. Kalau kita itu mempercayai keris itu gini. Oh iya, dulu nenek moyang kita cuman bersenjatakan keris saja bisa maju perang, bisa mengusir penjajah, bisa gimana ya, mengusir musuh lah istilahnya kan seperti itu. Lah, keris itu berarti kan suatu hal yang istimewa. Dan yang kita punyai ini suatu benda sejarah, benda peninggalan nenek moyang yang harus kita lestarikan. Kita bisa melihat kehebatan nenek moyang kita, kakek-kakek kita, orang-orang tua kita dahulu dengan melihat keris ini. Oh iya, ini senjatanya para leluhur kita. Kok seperti ini aja bisa mengusir penjajah dengan sarana ya. Itu kan istilahnya sarana, nggak kita mengimankan dengan keris ini bisa. Ya kalau orang kan enggak, ini kan sarana sebagai senjata saja. Kalau orang-orang kan lihat dari TV kayak gitu kan kerisnya bisa terbang terus bisa nusuk penjajah. Itu itu memang pembuatan film ya. Kan film memang dibuat secara dramatis. Kita akan tertarik pada penonton seperti itu. Nah di tanah Arab sendiri kan nggak ada namanya keris. Keris itu punya kita. Jadi istilahnya kalau saya menamai atau gimana ya, mengambil kesimpulan keris itu identitas kita lah. Identitas, betul. Ya seperti saudara-saudara kita Dayak istilahnya. Kan di sana ada mandau. Ada mandau. Mandau itu merupakan bukan cuma senjata kan, bisa buat sarana tarian, betul. Terutama kan buat senjata. Dulu waktu perang kan, sekarang kan saudara-saudara kita kan sudah pada aman, damai ya. Sekarang dibuatkan identitas. Jadi saudara kita Dayak punya identitasnya, istilahnya punya senjata mandau. Kita Jawa punya keris, yang saudara kita dari Aceh sana punya rencong seperti itu kan sama yang dekat-dekat sini Sunda punya kujang gitu kan. Ya itu kan identitas. Itu kan menandakan kalau Indonesia itu kaya akan budaya, betul. Kaya akan sejarah, betul, sejarah. Dengan melihat benda-benda sejarah kita. Nah nanti kalau kita kumpulkan, wah seluruh Indonesia kan enak melihatnya kan semakin beragam. Betul. Ini dari Aceh, ini dari Padang, ini dari Jawa. Jadi beragam kita bisa mengenalkan. Dengan seperti itu kan, kalau kita cerita sama anak cucu kita nanti kan, oh ya berarti ini kan kakek itu dulu megangnya seperti ini. Kalau sekarang pakai senjata api istilahnya kan, dulu kan orang-orang kita kan enggak ada yang pakai senjata api, adanya keris. Nah kalau adanya keris bisa terbang atau apalah yang bisa terbang itu memang ya mungkin ada, cuman kan kalau saat ini itu ada yang mempunyai dan ada yang megang, tapi kan ya tidak dipublikasikan. Nah, itu kan sebagai koleksi pribadi lah istilahnya kan gitu. Ya seperti itu kira-kira ya. Berarti Mas Q3 ini dari kecil ya Mas udah suka keris? Apa gimana sih kok? Ya kalau dibilang dari kecil sih enggak ya. Dulu itu saya juga nggak tahu apa sih keris itu istilahnya. Tiba-tiba kalau kecil kan kalau misalnya aku kecil kan nggak yang seneng keris. Maksudnya aku dulu seneng kayak tokoh-tokoh kayak Power Ranger mungkin kayak gitu. Kalau Mas Q3 kok bisa dijelaskan kok awal mulanya kok bisa tertarik ke keris kayak gitu? Nah itu awal mula gimana ya? Kita itu dulu ya sama, nggak maksud, nggak paham lah istilahnya kan, nggak paham sama keris. Keris kok kayak gitu tuh gimana? Ya kita iseng-iseng nanya sama kakek-kakek kita dulu, waktu masih ngobrol-ngobrol itu keris kok kayak gini lah, yuk dijelaskan. Nah dari situ mulai ada ketertarikan lah. Kok kebetulan itu kan punya temen yang sama-sama satu hobi lah istilahnya, satu hobi lah. Kita saling bertukar pikiran, saling
ya gimana ya, saling tanya lah, ini kok keris ini jenis apa, ini seperti apa, kegunaannya apa dulu. Kalau sekarang sih sama, benda sejarah ya. Benda sejarah dulu itu kegunaannya buat apa lah. Kita saling sharing gitu, saling bertanya. Ya, akhirnya kita buatlah channel kecil-kecilan kayak gini lah. Untuk istilahnya sinau bareng, belajar bersama, bukannya kita tuh menggurui, wong kita juga masih belajar. Betul. Nah, kita itu belajar dari komen-komen para sebelumnya. Iya, aku lihat kemarin banyak komen-komen yang mungkin bisa menambahkan saran gitu ya. Begitu. Iya, bagus ini. Komen itu kan biasanya ada yang, oh ini kurang benar, ini harusnya seperti ini ya. Itu kami sangat berterima kasih karena kami juga belajar dari komen. Iya, saling belajar gitu ya Mas. Betul, sinau bareng lah. Sinau bareng kalau di Jawa. Oke. Terus aku mau nanya lagi nih Mas, menurut Mas Kyutri nih pandangan orang-orang sekarang kayak keris ini gimana sih? Kok kayaknya aku lihat di generasi sekarang ya, kayak mungkin di generasiku tuh kayak mungkin kurang ya tentang budaya kayak kita gitu, kayak dihargai, terus kita lebih mengenal kayak gitu, kayak sekarang tuh kurang menurutku di generasi-generasi sekarang kayak gitu. Ya memang begitu. Kalau yang saya lihat ya, generasi muda sekarang itu ketertarikan akan benda sejarah, benda budaya yang kita miliki sendiri itu agak, memang bukannya agak ya, memang sudah berkurang. Itu mereka berpikiran gini, kalau mempelajari budaya sendiri nanti dibilang desa, dibilang kampungan, ketinggalan zaman. Ya nyuwun sewu, kalau masalah budaya dari luar sana mereka ikuti karena mengikuti tren. Iya, tren. Kalau sekarang tuh istilahnya FOMO, Mas. Ya. Fear of missing out, jadi nggak mau ketinggalan zaman gitu. Betul, seperti itu. Nah, tapi kalau saya sarankan, mbok ya mari generasi muda, mumpung kita itu masih bisa belajar dengan para ahli, para saksi sejarah, para pelaku sejarah. Mari kita belajar mempelajari sejarah bangsa kita sendiri. Wong kita juga punya istilahnya superhero ya, superhero yang bisa lebih hebat daripada superhero dari luar negeri. Contohnya secara gampang ya, seperti Patih Gajah Mada. Ya, Patih Gajah Mada. Seperti Raden Hayam Wuruk. Ya. Kalau yang pahlawan kemerdekaan seperti Sultan Agung, kalau pahlawan perempuan seperti Ratu Kalinyamat, mereka hebat. Seperti Ratu Kalinyamat contohnya, dia seorang perempuan dari Jepara sana. Dia dengan gigihnya memimpin pasukan armada laut menyerang ke Malaka untuk mengusir Portugis. Itu bukan kurang hebat gimana? Itu komando ya, dari perempuan ya itu? Iya, itu lebih, kalau saya gimana ya, mandangnya dia itu malah lebih hebat dari namanya itu siapa? Wonder Woman. Wonder Woman, karakter fiksi. Lebih hebat daripada Wonder Woman. Dia perempuan, bisa memimpin pasukan yang begitu banyak, memimpin armada laut. Itu armada laut loh, bukan armada darat loh. Armada laut untuk menyerang Portugis dan mengusir penjajah. Itu kan kurang hebat gimana? Iya, padahal perempuan ya Mas. Iya, seperti juga Patih Gajah Mada. Dia dengan semangatnya bisa menyatukan Nusantara waktu itu. Iya. Itu kurang hebat gimana coba ya? Lebih hebat daripada Iron Man kan? Iron Man, Superman. Terus itu tadi siapa yang Mas Kyutri ceritain? Ratu siapa tadi? Ratu Kalinyamat. Ratu Kalinyamat itu aku baru pertama kali denger sih. Oh, iya. Biasanya yang aku denger tuh kayak R.A. Kartini, Cut Nyak-Din. Nah kalau Ratu itu tadi aku baru denger itu. Kalinyamat juga dari Jepara. Dari Jepara juga ya itu? Itu waktu Kesultanan Demak ya? Kesultanan Demak. Ya masih. Berarti itu di zamannya apa, setelah Wali Songo apa? Ya pas adanya Wali Songo itu kan. Oh adanya Wali Songo berarti. Itu kan bersamaan dengan adanya Joko Tingkir, adanya Aryo Penangsang. Kan? Oh, Joko Tingkir tuh ada tuh Mas? Ya memang ada.
Itu namanya. Tak kira cuma di sinetron aja kapan soal dulu. Itu Sultan Hadiwijoyo itu kan gelarnya Joko Tingkir. Karena dia kan pemuda dari Tingkir. Oh, alah, terus gelarnya Joko Tingkir. Betul, seperti itu. Dan dia juga murid dari Sunan Kalijaga. Kalau Wiro Sableng ada nggak, Mas? Kalau itu cerita fiksi. Kalau dari cerita fiksi ya. Nah dulu aku sering lihat-lihat kayak Wiro Sableng terus Joko Tingkir, nggak bisa bedain yang kisah asli yang mana gitu. Ya, kalau menurut saya Wiro Sableng itu cerita fiksi. Cuman saya sukanya apa? Itu mengangkat budaya kita. Iya betul. Dengan seperti itu toh budaya orang-orang dulu. Iya. Dengan gampangnya ya yang kita lihat sering kita lihat pasarnya tradisional zaman dulu seperti betul. apa. Kan jadi kita lebih mengenal, bisa flashback ya, seolah-olah kita itu bisa kembali ke masa lalu. Gitu. Saya suka nama yang sinetron, film kolosal seperti itu karena itu mengangkat budaya kita sendiri ya. Iya. Tidak adanya suatu gimana ya tekno dan kan kalau film-film dari luar sana kayak dari Hollywood itu kan mengandung suatu teknologi dengan teknologi atau listrik yang bisa nyetrum orang juga jadi ampuh kan enggak seperti itu kalau budaya lokal kita, kearifan lokal kita kan beda. Belajar digembleng dari kecil sampai menjadi seorang pahlawan, seorang satria ya seperti itu kan jadi prosesnya itu ya kita nggak bosen lah nontonnya. Ada proses dari awalnya dia yang nggak bisa apa-apa jadi bisa gitu kan melewati berbagai rintangan mungkin. Oke, terus mungkin Mas Q3 punya ini nggak ada, aku tertarik sama keris-keris yang Mas Q3 punya ada nggak? Iya ada sebagian ya seperti yang kita ulas di channel-channel sebelumnya ya seperti adanya Singo Barong atau yang ini terakhir kemarin atau yang agak terbaru lah istilahnya keris brojol ini ada keris Om Yang Jimbe, Pasopati juga ada itu di koleksi kami ya. Ya nanti kalau para sedulur di Gumboyono yang baru saja melihat ini video ini lah, kalau ingin melihat atau ingin menambah-nambah pembelajaran kita atau ada ulasan-ulasan kita yang salah bisa komen-komen di video-video kami. Ya, bisa dikasih saran gitu ya Mas. Kasih saran gimana atau videonya kok masih jelek atau masih gimana karena ya kita juga buat video masih dengan atau mau yang bisa mau ketemu langsung diskusi malah bisa banget ya Mas. Ya nggak diskusi sih ya kita sinau bareng. Karena kita juga masih tahap belajar. Kita juga bukan pelaku sejarah juga bukan orang budayawan juga bukan. Ataupun empu keris juga bukan ya kita itu cuman gimana orang nekat yang pengen belajar tentang pengen sejarah gitu ya budaya sejarah. Kalau boleh tahu ini apa sih Mas, boleh dibuka nggak itu? Oh silakan nggak apa-apa. Keris ya kerisnya ya bentuknya seperti ini kan keris lurus bukan luk ya. Ini dari apa Mas, logam ya bukan? Itu dari besi meteorit. Ini estimasinya dari zaman Majapahit, agak tua itu. Jadi kalau kita juga senang dan bangga punya koleksi dari nenek moyang kita ya. Kalau dari Majapahit dan besi tua kan. Nah, enggak keropos aman ya Mas ini Mas? Ya kalau keropos itu termakan usia ya. Ya kita juga tahu sudah berapa tahun kan dari era Majapahit sampai masa sekarang kita ini kan itu kan sudah kalau umur ini sudah berapa generasi. Bagus ini. Tahun berapa ini Mas kira-kira pembuatannya? Kita juga nggak paham ya. Kalau era atau estimasinya zaman Majapahit. Zaman Majapahit ya ini. Ada ukirannya juga ini Mas. Itu kalau soal deter atau ini kayak direstorasi gitu Mas. Apa sebelumnya emang udah lama gitu terus yang lama cuma wilahannya aja. Kalau
soal rangka sama deder atau pegangannya itu ini bisa diperbarui. Bisa diperbarui lagi ini. Kan, yang penting aslinya yang ini kan Mas? Ya bilahnya itu atau wilahannya kalau orang Jawa bilang wilahannya. Ini koleksi kita yang paling tua itu hadiah atau pemberian dari saudara kami di Cilacap sana. Dari Cilacap ya Mas? Ya di video kami sudah kami ulas. Ya saya juga terima kasih sama saudara kita yang di Cilacap ya. Memberikan kepercayaan kepada kita, amanah kepada kita dengan keris yang sangat sepuh gitu, istilahnya kan. Agak ini ya Mas, apa perawatannya susah nggak ya Mas kalau mau apa? Sebenarnya enggak. Kayak aku lihat di channelnya Mas itu kayak harus di apa mandiin kembangnya itu ya kemarin. Oh, itu emang ada yang keris khusus emang harus di kayak gitu apa? Itu buat ya, apa? Itu kalau kita itu memandiin atau istilah mewarangi ya. Mewarangi. Itu kita memang harus pakai air kelapa. Itu kan buat menghilangkan karatnya. Air kelapa ya? Air kelapa yang sudah kita endapkan. Lalu kita kasih bunga itu kan istilahnya gimana ya? Itu kan suatu filosofi juga. Sakral gitu Mas? Enggak, gini. Biar para empu itu harum namanya gitu. Oh iya. Kalau kita mengambil kesimpulan seperti itu. Para empu itu kan membuat keris itu kan tidak mudah. Dengan proses yang berhari-hari, dengan nggak seperti alat tempa seperti sekarang ya. Kalau dulu kan sangat sederhana sekali. Jadi harus gimana ya, prosesnya itu waktunya lama. Nah, itu kita sebagai generasi muda itu gimana ya, buat menghargai, menghormati lah. Para empu itu dulu berjuang membuat keris ini kan tidak mudah ya. Tidak mudah. Prosesnya juga lama. Nah, kita harumkan dengan bunga, dengan itu. Kalau soal minyak itu buat mencegah karat. Setelah kita warangi kan, kita bersihkan, kita putihkan. Itu minyak apa Mas? Minyak? Itu biasanya minyak cendono dan minyak melati. Cendono itu tumbuhan gitu? Ya, dari kayu cendono itu. Cendana. Cendana gitu. Seperti itu. Boleh ditunjukin ya Mas, aku kepo ya sama yang apa? Yang kerisnya bisa gini. Kemarin aku lihat. Itu sebenarnya sih gimana ya? Itu kan memang keseimbangan, enggak? Itu keseimbangan ya? Murni keseimbangan, enggak ada istilah mistik-mistiknya, enggak ada istilah. Ya mungkin bisa enggak? Coba. Ini harus yang gimana ya, yang enggak halus-halus banget ya. Karena ya ini ujungnya kan sudah termakan karat. Oh, jadi itu tuh emang murni keseimbangan ya Mas? Iya, keseimbangan dari keterampilan dan pinteran para empu dulu membuatnya. Tak kira tuh emang ada kayak dibacain apa dulu gitu. Enggak ya? Memang murni keseimbangan. Mungkin tolong bukunya kita harus yang enggak tempat yang halus ya. Ya mungkin ada itu yang keris yang berdiri sendiri itu memang. Nah, oh. Ini kan murni keseimbangan. Ya di luar sana mungkin dari para sedulur Ki Putri Kumbayono ada yang memiliki atau mengoleksi keris yang mungkin yang bisa berdiri sendiri dengan satu tepukan tangan, itu memang ada. Ada yang seperti itu? Ya, tapi kan jarang, itu kan biasanya koleksi pribadi. Itu yang biasanya keris yang dulu didoakan lah, istilah kan seperti itu. Kita kasih doa. Doa itu kan namanya kekuatan doa. Itu bukan cuma buat makhluk yang bernyawa ya. Iya, betul. Yang para kiai bicarakan atau para kiai ngendikokan itu. Para kiai itu ngendiko. Kita itu
diwajibkan kan untuk berdoa. Ya, bukannya cuma kita ada makhluk hidup yang didoakan. Benda mati pun kalau dikasih doa, didoakan, dimintakan kepada Allah Subhanahu wa taala saja bisa berdiri. Itu kan sebagai gambaran. Apalagi kita yang bernyawa sebagai manusia itu makhluk yang sempurna. Itu kan lebih dari suatu benda. Betul. Nah, seperti itu, jangan lalu kita wah itu mistik, wah itu musyrik, mengimankan suatu. Enggak. Kita itu mendoakan. Jangankan cuma yang keris ya. Benda lain pun kita doakan juga enggak apa-apa kan. Kita mau nyangkul bismillah dulu kalau kita yang dari saudara-saudara kita yang muslim ya seperti kami sendiri kan mau nyangkul bismillah itu kan doa itu selain buat ya keselamatan kita, minta perlindungan dari yang maha kuasa, kan juga sebagai sugesti kita, sebagai penyemangat lah istilahnya seperti itu. Jadi yang enggak yang tiba-tiba mistis, musyrik itu enggak ya Mas? Ya, kita itu murni untuk melestarikan suatu budaya, untuk meneruskan sejarah. Jadi sejarah itu harus, apalagi sejarah kehebatan nenek moyang kita, leluhur kita itu harus kita lestarikan, kita teruskan ke anak cucu agar anak cucu kita itu tahu bagaimana hebatnya nenek moyang kita. Ya, kalau enggak kita belajar dari sekarang, kita nanti ke generasi berikutnya enggak bisa cerita. Cuman sekedar dongeng sebelum tidur aja. Kita kalau ditanya sama anak cucu kita, kalau memang benar ada suatu pahlawan ini, si A, si B, si C ya, itu tolong buktikan. Nah, tapi kalau kita mulai sekarang menggali sejarah, pahlawan kita itu yang dari sini namanya ini, dari daerah ini namanya ini, kita nanti kalau ditanya sama anak cucu kita bisa tahu walaupun itu cuma sekedar gambar ya. Jadi nggak berhenti di generasi ini aja Mas. Iya betul. Kalau kita tidak belajar nanti kita tidak bisa cerita, tidak bisa meneruskan sejarah kepada anak cucu kita, begitu. Nah, jadi itu untuk generasi-generasi sekarang mungkin ya Mas lebih giat lah tahu dan lebih cinta terhadap mungkin budaya kita yang ada di Indonesia gitu ya Mas. Betul ya. Ya para generasi muda kita, marilah mulai dari sekarang untuk belajar sejarah, mencintai budaya kita sendiri. Boleh saja kita mengikuti budaya bangsa asing, budaya barat, tapi sesuaikanlah dengan jati diri kita sebagai bangsa Indonesia, dengan jati diri kita sebagai orang ketimuran. Kita orang ketimuran punya budaya sendiri yang lebih hebat daripada budaya lain, bangsa lain yang masuk sekarang ini. Sebenarnya budaya kita itu sudah sesuai sekali dengan karakter kita ya. Karena memang ya nenek moyang kita dulu kan berbudaya dengan ya sopanan, nyuwun sewu dengan ya adat istiadat, dengan adab sopan santun. Kalau sekarang kan nyuwun sewu dengan adanya budaya dari barat yang masuk, dengan adanya budaya dari Korea istilahnya ya, itu kan kita lewat depan orang tua aja sudah merasa hebat. Kalau orang dulu kan nggak ada, lewat depan orang tua nyuwun sewu mungkin gitu kan. Kalau ketemu nyapa gitu ya mungkin. Seperti itu. Hal seperti itu sekarang sudah jarang sekali. Ya ada, masih ada, cuma sudah jarang sekali. Kalau kita menggali lebih jauh, lebih dalam, merasa miris dengan budaya adat ketimuran kita kok sudah hilang tergerus zaman gitu. Dengan mempelajari suatu budaya dibilang kampungan, katro, desa. Kita memegang keris dibilang musyrik, klenik, gitu. Padahal kita itu memegang benda sejarah. Betul. UNESCO aja mengakui kalau keris itu suatu benda peninggalan sejarah, benda bersejarah. Kalau tidak diakui, ya kita
nggak mungkin kan keris-keris kita berada di Museum Den Haag sana, di Belanda sana. Karena apa? Mereka itu sebenarnya kagum dengan kehebatan nenek moyang kita itu, dengan kehebatan benda-benda sejarah kita itu. Seperti itu. Jadi sebenarnya orang-orang luar itu juga lagi mempelajari gimana sih nenek moyang orang Indonesia itu bisa membuat senjata seperti ini. Bahkan dulu diceritakan ya sejarah, ada sebuah besi dari India, tapi India daerah mana kami juga belum mengetahui ya. Itu ditempa oleh orang luar sana, itu pecah. Kalau terlalu matang nanti meleleh. Yang bisa menempa dan mengukur suhu cuman empu-empu dari bangsa kita. Kurang hebat gimana? Kurang hebat gimana itu empu-empu kita? Bisa mengukur suhu dan menempa suatu benda yang bisa dibilang keras ya. Keras. Itu aja bisa. Dengan teknologinya yang masih sangat minim. Sangat minim. Itu, ya. Belum ada kayak cetakan gitu, belum ada. Ada namanya blower untuk meniupkan angin ke tungkunya, kebesarannya belum ada. Belum ada. Masih manual semua. Hebat banget ya, kayak bisa bentuk bisa bikin awet, terus jadi ini buktinya sampai sekarang kan awet kan Mas? Iya, jadi. Betul. Seperti itu. Juga waktu dulu kan mencari bahan itu nggak semudah sekarang. Mungkin sekarang mencari betul. Besi, gampang. Dari biji nikel, pasir besi sudah mudah ya. Kalau dulu kan enggak. Itu harus melalui proses juga, bahkan berbulan-bulan dan bertahun-tahun juga. Sangat menarik banget ini Mas. Mungkin proyek selanjutnya apa Mas? Bisa dikasih bocoran nggak ini? Selanjutnya mungkin kayak masih keris lagi atau masih pengen kayak istilahnya belajar sejarah yang lain mungkin ya kayak. Pokoknya ya masih berkutat soal budaya dan sejarah gitu aja. Jadi nggak cuma keris saja ya Mas? Nggak cuma keris ya, nanti tempat bersejarah, makam-makam bersejarah. Makam-makam bersejarah. Seperti yang di video kami kan ada video kita membuat video di makam ya. Di makam ya. Mbah Ranti, istilahnya kan Mbah Ranti itu kan sesepuhnya di kampung kami. Dia sebagai seorang pahlawan kemerdekaan juga gimana ya, kalau orang dulu itu bercerita dia itu prajurit setianya Pangeran Diponegoro yang diberi tugas untuk membentuk pasukan di sini untuk melawan penjajah Belanda waktu itu. Nah, beliau kan dimakamkan di daerah sini. Nah, kita ulas. Bukannya kita di makam itu bermistik-mistik, nyari benda, narik benda atau melihat penampakan itu enggak. Kita itu ini loh makamnya pahlawan di kampung kami, di desa kami, seperti itu. Memberikan gimana ya, wawasan kepada orang atau sedulur-sedulur Ki Utirgombaya yang ada di luar sana, kalau di sini ada pahlawan yang mungkin orang belum pada kenal ya. Seperti itulah. Waktu itu di Tidar juga kita membahas soal budaya di sana, kan ada budaya waktu satu suro, ada penggantian istilah mori di nganu tombak. Mori penggantian kain kafan. Nah, kain penutup. Misalkan di sana kan di mana Mas? Kan di sana. Paku Jawanya berarti? Enggak, di sebelahnya itu kan. Sebelahnya ada makam ya? Ki Semar Budronoyo atau Ki Ismoyo Jati ya. Nah, seperti itu. Nah, di sana kita juga mengulas ada petilasannya Raden Purboyo. Raden Purboyo itu putranya Panembahan Senopati. Dan cucunya kalau nggak salah Ki Ageng Gringsing. Itu nanti bisa kita ulas
di video-video selanjutnya mungkin ya Mas. Proyek kita selanjutnya lah. Mungkin itu bisa bagus banget Mas, nanti kayak kita bisa lebih mengenal itu kayak kita minim ya Mas literasi mungkin sekarang kayak itu siapa sih sebenarnya dari keturunan siapa itu tuh dulu itu di Indonesia tuh ngapain aja mungkin kan kayak gitu, jadi kita nggak tahu. Jadi dengan Mas Q3 bisa kesana terus bercerita kita jadi tahu. Ya kita juga belajar dari sumber-sumber kita. Ya bertanya-tanya lah sama para orang tua sesepuh-sesepuh kan yang lebih tahu istilahnya. Kita belajar dari mereka dengan ini sejarahnya seperti ini, lalu kita kemas ya seadanya lah dengan bahasa kita yang masih agak amburadul lah istilahnya seperti itu. Ya, mungkin itu aja ya Mas dari aku, karena apa ya? Mungkin tadi udah dijelaskan dari Mas Q3 tentang pentingnya melestarikan lah ya, melestarikan budaya. Jangan sampai dengan teknologi yang sekarang yang mungkin semakin canggih, nah itu jadi kita lupa dengan budaya kita ya Mas. Dan jangan lupa juga budaya kita tuh budaya yang sopan santun kayak gitu, yang mungkin udah mulai pudar ya. Ya mungkin itu ya Mas yang ditekankan. Ya pokoknya pesan kami untuk generasi muda, jangan lupakan sejarah. Apalagi sejarah itu suatu identitas kita. Ya, betul. Suatu gimana ya, kita bisa mempelajari sejarah, bisa tahu jati diri kita sebenarnya. Kita itu dari keturunan siapa sih? Dengan bagaimana sih kita dilahirkan, di mana kita dilahirkan, di tempat mana kita dibesarkan, dan di mana kita hidup. Kita harus tahu sejarah kita, di mana kita berpijak, atau istilahnya di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Ya, dengan menjunjung langit itu kita bisa mengambil kesimpulan ya. Kita bisa mempelajari, menghormati budaya, sejarah dan tradisi orang-orang di sekitar kita. Bukan kita menghormati tradisi itu lalu gimana ya, ke musyrik lagi ya. Kita tradisi itu kan sudah ada ya dari kita kecil itu ya, suatu istilahnya kalau saya mengambil kesimpulan, tradisi itu suatu hukum yang tidak tertulis. Seperti itu kan? Hukum yang tidak tertulis. Jadi ini nggak boleh, kalau ini diperbolehkan, dianjurkan. Seperti ya kita kalau lewat di depan orang tua harus menunduk atau permisi atau nyuwun sewu, seperti itu kan tidak tertulis, tapi dilakukan. Benar, itu kan suatu tradisi juga. Ya seperti itulah. Mungkin itu aja ya Mas. Apa Mas Q3 mau nambahin lagi dari sesi bincang-bincang ya Mas kali ini? Ya seperti itu aja dulu. Ya cuman pesan saya ya, para pemuda ya, marilah belajar sejarah. Sejarah bangsa kita yang hebat, sejarah nenek moyang kita yang begitu kuat, dengan bersenjatakan keris saja bisa menyatukan Nusantara. Ya, seperti itu. Apalagi seperti sekarang yang dengan alutsista yang begitu modern, canggih. Seperti itu aja. Sejarah itu suatu identitas kita. Mari kita lestarikan. Boleh saja kita mengidolakan dari Barat atau dari Korea, dengan idola kita yang baru, tapi jangan lupakan identitas kita, karena budaya itu adalah pakaian kita, dan pakaian itu identitas. Bisa dilihat itu dari saudara kita dari Sunda, itu istilah saudara kita dari Jawa, Madura, itu kan dengan pakaian tradisional kita, dengan adat istiadat kita. Kalau kita sekarang berpakaian universal seperti ini kan nggak tahu, ya cuman bahasanya mungkin kan bisa itu dari Jawa, itu ngapak dari Banyumasan, itu kan bisa dilihat dari bahasa. Tapi kalau soal pakaian kan
sekarang universal. Yeah. Cuman ya jangan tinggalkanlah dengan pakaian seperti ini, belangkon. Ini yang identitas sebagai saya, terutama sebagai orang Jawa. Identitas, dia dari Jawa. Nanti mungkin Mas Afan sendiri memakai udeng-udeng atau apa kan? Udeng-udeng itu Mas? Udeng-udeng itu ikat kepala. Oh, ikat kepala. Atau kalau orang itu kan udeng-udeng itu kan ikat kepala dari Bali kalau nggak salah ya. Dari Bali, kalau dari Sunda itu apa? Topong atau apa itu. Mungkin itu nanti dipakai ya. Berarti Mas Afan itu dari Sunda istilahnya. Nyuwun sewu atau dari Bali kan kita kelihatan identitasnya. Iya. Kayak kemarin Mas nonton nggak Mas yang upacara bendera kemenangan di istana kan itu juga para Pak Jokowi terus Pak Prabowo yang lain-lain juga pakai ini. Nah itu memang saya sangat mendukung. Iya, saya sangat mendukung saya. Berarti dengan berpakaian seperti itu kita akan jadi tahu. Pakaian tradisional dari daerah mana, dari adat mana kan. Lalu kita mengenalnya kan dari itu. Iya, betul. Kalau cuman ya berpakaian formal sih nggak apa-apa ya. Cuman kalau seperti itu saya malah sangat bagus mendukung. Jadi kita itu tahu, bukan cuman kalau kita orang Jawa cuman belangkon saja. Kalau belangkon kan kita semua tahu kan. Karena kita di Jawa ya pakai belangkon. Belangkon. Tapi kan dari daerah lain kan kita belum mengenal itu namanya. Masih banyak ya Mas. Beragam. Betul. Terus mungkin ditutup bisa Mas? Enggak, silakan. Mungkin itu aja dari aku, dari saya yang tadi udah matur nuwun banget ya Mas, sudah dijelasin tadi tentang keris, terus tentang sebenarnya saya tuh kepo kayak Mas Kiwutri itu kayak bukan dari sejarawan gitu ya Mas. Malah saya jadi lihat di YouTube-nya Mas Kiwutri kayak wah ini bagus nih kayak keris ini, saya jadi tertarik jadi sowan ke rumahnya Mas Kiwutri. Sudah berkunjung ke gubuk kami dan sudah mampir ke channel kami untuk melihat video-video kami yang masih dibilang jauh dari sempurna, masih amburadul istilahnya. Seperti itu ya, kita belajar bersama. Mari. Ya, saya juga menghimbau kepada para sedulur Kiwutri Gumboyono untuk selalu meninggalkan komentar untuk menambahkan kalau di video kami itu masih kurang atau kurang jelas atau gimana ya, di penjelasannya itu kurang menarik atau kurang pas dengan sejarahnya, silahkan untuk coret-coret di kolom komentar dan di situ kami bisa belajar. Jadi sedulur-sedulur itu semua seperti itu. Oke, mungkin itu dulu ya Mas dari saya. Matur nuwun sudah sama-sama. Tadi udah diterima di sini, saya nanya-nanya tadi. Saya juga terima kasih bisa berkumpul di sini malam ini atau hari ini lah. Mungkin mau ditutup, silakan. Mungkin itu saja dari saya, Afan. Terima kasih teman-teman dari penonton Kiwutri ya, yang saya sudah dijelaskan tadi tentang banyak tadi tentang budaya, tentang keris dan yang lain-lain. Itu sangat sangat mungkin jadi pembelajaran juga, tamparan juga buat saya yang mungkin tadi bisa disinggung sopan santun yang sekarang kayak udah hilang. Karena saya ini Mas, bukannya gimana-gimana, tapi saya udah jarang nemuin kayak gitu Mas, bener kayak tadi. Seperti itu. Iya. Udah mau pudar gitu ya kayak dengan generasi-generasi yang sekarang kayak apa-apa gampang, mungkin informasi gampang didapat, terus dari budaya-budaya lain yang gampang diterima kayak gitu ya. Mungkin tadi udah dijelaskan Mas Kiwutri dan terima kasih banget Mas tadi. Sama-sama. Udah. Cukup sekian dulu video dari kami dengan kunjungan dari saudara kita yang notabene dari Jogja ya, dari Mas Afan. Terima kasih sekali mau mampir ke gubuk kami. Cukup sekian dulu.
dulu, kami tutup video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Rahayu.